Salam semesta. Ya, ketemu lagi di video selanjutnya dari Master Ong yang masih dalam suasana menuju Xinjia tahun 2025. Ya, kita masih membahas tentang ramalan Xiao. Dan kali ini Master Ong akan membahas tentang Xiao ular ya. Jadi Xiao ular adalah termasuk salah satu Xiao yang mengalami Qiong ya. Jadi Qiong itu adalah ketidakselarasan. Dan biasanya setiap kali kalau Xiao yang berkuasa, itu selalu akan membuat Xiao itu juga Qiong gitu. Namun Qiong juga ada yang besar dan kecil. Nah, kita akan bahas ya Xiao ular itu Qiongnya seperti apa, dan kemudian ada masalah apa gitu ya. Nah, sebenarnya di video yang Qiong itu Mas Ong sudah ada penjabaran sedikit tentang Xiao ular. Ya, namun mungkin masih banyak yang belum istilah menyimak gitu ya. Dan ini kita ulangi lagi di masing-masing video dengan tambahan-tambahan. Oke? Sebelum Master Ong lanjutkan, silakan bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, serta menyalakan tombol loncengnya silakan dilakukan. Dan bagi yang ingin join di dalam membership keanggotaan, silakan tekan tombol join di samping subscribe ya. Dan bagi yang ingin mensupport Master Ong secara langsung bisa memberikan stiker dolar ya, stiker dolar thanks yang ada di tombol di bawah ya, itu ada juga. Nah, itu silakan kalau ingin mensupport Master Ong. Oke, sudah dilakukan ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membaca ramalan tentang Xiao ular ya. Ada yang bertanya kenapa Master Ong Xiao ular berkuasa kok Xiao ular mana Qiong ya. Jadi memang itu sama aja seperti kita berbaris ya. Kalau kita berbaris ya, yang barisan paling depan pasti paling kelihatan. Nah, karena Xiao ular yang berkuasa, tentu saja ular yang paling di depan, ya. Sehingga kesalahan sedikit pun dari Xiao ular itu kan kelihatan oleh yang memimpin, gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan Qiong, gitu. Jadi, semakin misalnya di belakang mungkin nggak kelihatan, lagi gimana nggak kelihatan. Tapi kalau di depan kan kelihatan. Jadi, segala kesalahan itu terlihat dengan jelas. Oke? Kita mulai ya, seperti biasa Master Ong akan memulai dengan bagian keuangan. Nah, kali ini Xiao ular ini sebenarnya bermasalah itu adalah di hal keuangan dan jodoh ya. Dan sedangkan di kesehatan itu tidak ada masalah ya. Di bidang usaha ya, bagi yang punya usaha, tahun depan ini untuk Xiao ular ini adalah lampu merah ya. Jadi lampu merah itu banyak sekali pengeluaran yang tak terduga ya, banyak sekali kendala di dalam usaha ya. Jadi bagi yang punya usaha, punya toko, pabrik atau apapun bentuknya, itu ada persoalan-persoalan di dalam kelancaran usaha. Jadi tahun depan itu ada beberapa kendala, seperti misalnya banyak piutang yang tak tertagih ya. Mungkin perusahaan selama ini misalnya memberikan piutang ya, misalnya barang-barang dibayar kemudian ya, udah produksi kemudian barang disebarkan distributor dan diambil toko atau diambil oleh perusahaan lain, tapi itu bayarnya belakangan gitu. Nah, ada kemungkinan terjadinya kemacetan di sana ya, kemacetan piutang ya. Nah, kemacetan piutang tentu saja ya itu akan menjadi satu problem ya terhadap cash flow ya. Namanya misalnya piutang ditagih ya, kemudian nggak bisa, tentu saja kan keuangan perusahaan itu akan terganggu. Sedangkan kita butuh uang untuk produksi, butuh uang untuk pemasaran gitu, atau bayar gaji karyawan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mengambil barang dari perusahaan kita, mereka gagal bayar, ya kan ini akan rentetan gitu ya. Dan kemudian juga Mas Ong melihat ada awan abu-abu ya, aura abu-abu yang menyelimuti usaha dari Sabah Master Ong yang Xiao ular, di mana ada kemungkinan besar juga pengkhianatan atau korupsi ya di dalam perusahaan. Jadi hati-hati, ada kemungkinan uang perusahaan itu digunakan oleh partner atau karyawan atau siapapun orang yang dipercayai di perusahaan itu yang dilarikan gitu ya, sehingga itu berdampak pada modal usaha ya. Nah, dan itu akan menyebabkan kemungkinan perusahaan juga ada kemungkinan menuju failit gitu ya. Failit itu kan apa istilahnya ya, karena modalnya habis atau piutang nggak bisa ditagih, hutang juga kan, setiap perusahaan pasti ada piutang dan hutang ya.
Jarang sekali ada perusahaan yang nggak punya hutang. Nah, mungkin hutang perusahaan itu sudah jatuh tempo, ya, sudah harus bayar ke bank karena selama ini pinjam sama bank, ya. Tapi piutang nggak bisa ditagih nih, ya, sehingga terjadi gagal bayar dan bisa saja terjadi sengketa hukum yang menyebabkan perusahaan akan dipilotkan, ya. Nah, ini harus hati-hati, ya. Apalagi tambah lagi kalau misalnya ada penyelewengan keuangan dari karyawan atau orang yang dipercaya, ya. Ini ya benar-benar lah tahun depan itu harus diperhatikan oleh sahabat Master Ong yang bersio ular, terutama bagi mereka yang pengusaha gitu ya. Ya, kemudian bulan yang paling harus diwaspadai itu adalah bulan 5, 10, 12 ya. Di situ ada kerugian yang tadi Master Ong sudah jabarkan. Itu 3 bulan yang harus diwaspadai. Terus bagaimana dengan karyawan Master Ong? Nah, karyawan pun ya itu juga ada ada hal yang sama ya, karena karyawan bekerja sama perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu mengalami satu gangguan, tentu saja perusahaan akan melakukan penghematan ya. Kalau penghematan ya biasa karyawan yang pertama dikorbankan gitu ya. Jadi buat yang masih bekerja sama orang lain ya, jangan malas-malasan ya, jangan memberikan alasan untuk perusahaan memecat kamu gitu ya. Mungkin kan kalau perusahaan misalnya mengalami gangguan keuangan, mereka akan efisiensi, maka mereka akan mengurangi karyawan. Karyawan yang dikurangi adalah karyawan yang anggap tidak berprestasi. Jadi kalau misalnya sahabat Master Ong tidak berprestasi, bisa saja perusahaan akan mengutamakan untuk diberhentikan gitu ya, dibanding yang berprestasi. Ya, itu logika aja ya, seperti itu. Jadi buat yang sahabat Master Ong yang karyawan, itu harus benar-benar bekerjalah dengan sebaik mungkin, jangan banyak tuntutan ya, karena memang tahun depan secara ekonomi pun akan sangat sulit gitu ya. Jangan terlalu banyak nuntut, jangan terlalu banyak pengeluaran yang tidak perlu ya. Cobalah berhemat, cobalah saving gitu, benar-benar jangan jor-joran ya konsumtifnya gitu ya, sehingga ketika misalnya kalau perusahaan tempat kamu bekerja itu mengalami gangguan dan kemudian terpaksa perusahaan itu misalnya tutup, pilot atau kamunya di PHK, kamu punya satu simpanan gitu ya untuk bertahan. Karena Mas Ong melihat bahwa bagi yang mencari pekerjaan pun sio ular juga agak sulit tahun depan ya. Banyak sekali kendalanya, ada aja ya. Mungkin juga karena memang persaingan semakin banyak orang yang mau bekerja ya, sehingga sulit cari pekerjaan baru. Nah, karena itulah makanya kerjalah sebaik-baik mungkin sebagai karyawan. Jangan terlalu banyak nuntut. Ya, tunjukkan prestasi sehingga perusahaan bisa mempertahankan kalian dengan baik. Dan kalau misalnya kamu mau pindah kerja pun harus hati-hati, karena kalau pindah kerja kemungkinan tidak dapat pekerjaan itu bisa gitu ya. Jadi berhati-hati tahun depan tentang keuangan dari sio ular. Kemudian selanjutnya kita ke bagian hal jodoh ya. Hal jodoh ya. Jodoh tahun depan itu memang masih tanda tanya ya. Bagi sahabat Master Ong yang masih sendiri tahun depan, itu masih agak sulit bertemu dengan jodoh sejati atau orang yang benar-benar sesuai dengan kamu, yang kamu sukai, yang kamu memang sudah bayangkan bahwa orangnya adalah seperti ini, saya maunya pacaran sama orang seperti ini, ya itu agak sulit untuk ditemukan tahun depan ya. Jadi belum ada titik terang di situ ya. Kalaupun misalnya ada, ya bisa saja datang dan pergi gitu ya. Jadi belum cocok. Kemudian bagi yang sudah berkeluarga ya, bagi yang sudah berkeluarga, hati-hati ada perselingkuhan, hati-hati ada penyelewengan ya dari pasangan Anda gitu ya. Hati-hati ada energi perselingkuhan atau energi kemungkinan perpisahan dari keluarga tersebut akibat perselingkuhan. Jadi harus hati-hati tahun depan, binalah hubungan dengan baik suami istri dan juga dengan keluarga ya. Jadi tahun depan itu ada sedikit konflik antar keluarga ya, karena orang ketiga ya, karena kasus perselingkuhan ya. Nah, itu harus diperhatikan. Baik yang pacaran maupun yang sudah berkeluarga, kemungkinan hal tersebut bisa terjadi gitu ya, sangat besar persentasinya ya. Kalau misalnya tidak dijaga dengan baik ya, seperti misalnya di bulan
8, 9 ya. Master Ong melihat di situ ada aura panas, aura api ya, yang gampang menyulutkan emosi ya. Jadi gampang sekali emosi itu meledak gitu ya. Nah, karena emosi meledak sering terjadi percecokan, sering terjadi marah-marah, kesel, benci, kemudian mungkin juga segala macam, sehingga misalnya dari situ muncul pikiran-pikiran untuk selingkuh atau pikiran-pikiran mencari perhatian dari pasangan orang lain gitu ya, atau ya jadinya ingat mantan atau siapapun lah gitu ya, sehingga terjadi perselingkuhan ya. Jadi itu diperhatikan ya, jagalah keharmonisan antar keluarga, jangan gampang terhasut, jangan gampang terbawa emosi, sehingga bisa menyelamatkan keluarga maupun pacaran kalian itu gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kesehatan ya. Kesehatan bagi sahabat Master Ong yang shio ular tahun depan itu memang tidak banyak masalah. Namun di bulan 4, 5, dan 8 itu energinya agak lemah ya. Jadi ada kemungkinan misalnya sakit di wilayah kepala dan perut ya, meskipun dalam skala kecil. Jadi di 3 bulan ini ada kemungkinan sakit di wilayah tersebut. Ya, namun Mas Ong tidak melihat bahwa ada sampai masuk rumah sakit, dirawat secara intensif, ataupun harus mengeluarkan biaya yang besar di kesehatan. Jadi sifatnya masihlah sakit yang kecil gitu, sakit-sakit yang biasa. Ya mungkin dengan hanya kita minum obat biasa itu bisa sembuh. Apalagi kalau orangnya rajin olahraga, memperhatikan kesehatan, ya tidak cuek dan sebagainya, mungkin hal ini tidak terjadi gitu ya. Ya memang ramalan untuk shio ular agak sedikit menyeramkan, dan ini bisa dijadikan satu pembelajaran atau satu kewaspadaan agar kita bisa saling menjaga, terutama dalam hubungan keluarga, sehingga tidak terjadi seperti apa yang tadi Mas Ong sampaikan ya. Mudah-mudahanlah yang terbaik ya yang terjadi, yang buruk tidak terjadi gitu ya. Mas Ong selalu doakan. Demikian ya ramalan untuk shio ular tahun 2025 secara general atau umum ya. Jadi tidak semua orang cocok dengan ramalan ini. Tidak semua orang selaras dengan lamaran ini. Bisa cocok dan bisa tidak. Kalau misalnya ingin lebih cocok, silakan konsultasi langsung dengan Mas Ong secara pribadi. Itu lebih cocok karena kita melihat energi masing-masing gitu ya. Tidak semua orang punya energi gitu. Oke? Demikian ya. Sebelum ditutup, silakan lakukan like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng bagi yang belum. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dari Master Ong. Terima kasih. Salam semesta.